sehat Kak Ana? Sehat dong. Puji syukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita masih dipimpin oleh Tuhan. Kita masih boleh datang beribadah walaupun secara online. Nah, kita ingin menenangkan hati kita. Kita ingin mengambil saat teduh. Oke adik-adik, kita mengambil saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, hari Senin sampai hari Minggu semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Waktu adik-adik bangun tidur tadi, bukankah adik-adik merasakan udara yang segar, cuaca yang begitu cerah? Itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian pagi hari yang indah. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami jalani bersama dengan Tuhan sungguh indah. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji, memuliakan. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini senang tidak? Senang dong. Karena senang nggak? Senang sekali. Pasti semuanya senang. Semuanya sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang dong. Nah, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus setiap hari memuji nama Tuhan. Ya? Nah, kita angkat satu pujian yang mengatakan happy, ya. Biarlah melalui pujian ini kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Masih sikap berdiri ya adik-adik?
Tuhan, kita semakin menyayangi Tuhan. Adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Dalam hidup ini, mungkin kita akan mengalami kesulitan, tapi kita juga akan mengalami kesenangan. Dalam setiap keadaan, kita selalu belajar bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Percaya kepada pimpinan Tuhan. Hari ini adik-adik, kita akan belajar lagu baru, Show Me Your Way. Show me your ways, your truths, your truths. All my hope is found in you. Show me your ways, your truths, your truths. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, I hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Sekali lagi. Show me your ways, your truths, your truths. All my hope is found in you. Show me your ways, your truths, your truths. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heart and every breath, I trust in you. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dan yang akan disampaikan oleh Kak Sui. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami masih Kami masih diberikan kesempatan kesempatan untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajar kami Ajar kami supaya supaya kami menjadi kami menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang taat, yang taat, yang setia, yang setia, yang mau yang mau memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih lagi terlebih lagi memuliakan namamu. memuliakan nama. Kami serahkan Kami serahkan waktu ini waktu ini ke dalam tangan Tuhan. dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan hanya Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sering memuji nama Tuhan gak? Atau jangan-jangan memuji Tuhan hanya waktu ibadah kah? Kalau di rumah, sering memuji nama Tuhan gak? Kira-kira kapan ya kita harus memuji Tuhan? Yuk kita saksikan drama satu ini. Titi, kok wajahmu murung begitu? Ada apa? Ayo cerita. Gini kak, ulangan IPA Titi tadi sudah dikembalikan. Terus dapat nilai jelek kak? Dapat 90 kak. Lah, 90 kan sudah bagus nilainya kok. Sedih. Titi tadi tak bisa satu soal. Waktu ulangan Titi ingat, kita anak Tuhan kan gak boleh nyontek. Titi tak mau nyontek waktu tak bisa, karena Titi tak mau Tuhan Yesus sedih. Nah, bagus itu. Titi memang anak Tuhan yang sayang sama Tuhan. Tapi kak, Tito dapat 100, padahal waktu ulangan Titi lihat dia nyontek. Tito nyontek dapat 100, Titi hanya 90, padahal Titi sudah belajar sungguh-sungguh. Titi, bersyukurlah untuk nilai 90 itu. Karena itu didapatkan dari hasil usaha Titi. Mana lebih membanggakan, dapat 90
karena usaha sendiri atau 100 karena menyontek? Ayo, bisa dapat 90, itulah pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk Titi loh. Iya ya Kak ya, betul itu ya. Biar hanya 90, Titi sudah menyenangkan hati Tuhan, iya kan Kak? Tuhan Yesus gak sedih karena Titi gak nyontek, iya kan Kak? Nah, betul itu. Dan Tuhan ingin kita selalu bersyukur dan memuji namanya dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Iya Kak, Titi ngerti. Puji Tuhan untuk nilai yang Tuhan berikan untuk Titi. Titi tahu pemberian Tuhan itu yang terbaik untuk Titi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Adik-adik gimana? Sudah lihat dramanya? Bagus kan ya? Wah, adik-adik, tadi Titi walaupun nilainya kalah dari temannya, tapi dia tidak bersedih. Walaupun awal-awal dia bersedih, tapi ujung-ujungnya dia tidak bersedih lagi. Dia tetap memuji Tuhan. Kalau adik-adik gimana? Ketika kita senang, ketika misalnya adik-adik mendapat hadiah dari papa mama, dapat nilai yang bagus, pasti gampang sekali ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, gampang sekali ya. Tapi bagaimana adik-adik kalau keadaan kita sedang tidak baik? Kita sedang dalam keadaan sedih. Misalnya, kalau papa mama lagi sakit, atau misalnya kita mendapat nilai yang jelek, atau kita minta hadiah pada papa dan mama, tapi tidak dikasih, bisa nggak kita tetap memuji nama Tuhan? Titi masih ingat nggak cerita tentang Paulus dan Silas waktu di penjara? Ingat Kak? Kalau ingat, Titi masih ingat nggak kenapa Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara? Ingat Kak, mereka difitnah Kak karena ada orang yang gak senang dengan Paulus. Betul sekali. Dan Titi tahu nggak, sebelum masuk penjara, mereka disiksa loh berulang-ulang kali. Dan kakak mau tanya, Titi masih ingat nggak apa yang sering dilakukan Paulus ketika berada dalam penjara? Ada yang ingat nggak? Aku tahu Kak, mereka suka berdoa dan memuji nama Tuhan. Betul sekali. Titi tahu, adik-adik tahu juga, pada suatu malam ketika Paulus dan Silas berdoa, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu dahsyat. Ketika terjadi gempa itu, belenggu Paulus dan Silas terbuka, dan pintu penjara juga terbuka. Wah, luar biasa ya. Tapi mereka tidak melarikan diri loh adik-adik. Dan ujung-ujungnya kepala penjara dan keluarganya menjadi percaya karena pemberitaan Injil dari Paulus dan Silas. Wah, hebat ya Kak. Kuasa doa dan puji-pujian itu ya Kak. Betul sekali. Titi dan adik-adik, puji-pujian dengan hati yang sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Adik-adik, kita ini adalah anak Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan senang. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu berada bersama kita dalam keadaan apapun. Mau kita sedih, mau kita senang, Tuhan selalu ada. Karena itu, adik-adik, kita selalu memuji nama Tuhan ya. Memuji Tuhan artinya kita mengagungkan Tuhan, bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan. Kakak mau kasih lihat satu video di mana seorang wanita ini dalam keadaan tidak baik. Tapi walaupun dalam keadaan tidak baik, dia tetap dapat memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Kisah Lena Maria. Dia dilahirkan dalam keadaan cacat berat. Dia dilahirkan tanpa lengan.
Kaki kirinya hanya berukuran setengah dari yang kanan. Dia mulai berenang pada usia 3 tahun. Dia bergabung dalam kelas Piala Dunia dan memecahkan rekor pada usia 18 tahun. Bakatnya dalam musik sangat nyata. Sekarang dia adalah penyanyi profesional. Lena belajar mengemudi di saat usia 18 tahun. Dia merancang sebuah mobil yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dulu dia mengemudi dengan kaki. Tapi sekarang dia memasang sebuah alat pengontrol untuk mengontrol fungsi rem dan gas mobil. Orang tuanya mengajarinya berenang pada saat dia berusia 3 tahun. Dia bisa menggunakan gaya bebas dengan baik pada saat usia 6 tahun. Oleh sebab itu, potensi Lena dalam berenang sangat menginspirasi. Dia memiliki rekor yang bagus dalam berenang dan menjadi perenang yang mewakili Swedia pada usia 15 tahun. Lena berenang di kejuaraan dunia pada usia 18 tahun dan memecahkan rekor menjuarai 4 medali emas dalam perlombaan gaya kupu-kupu. Dia mencintai musik sejak kecil, bakat menyanyinya sangat nyata. Meskipun tidak memiliki kedua tangan, dia memainkan piano dengan kakinya dan bernyanyi dengan musik. Setelah tamat SMA, dia melanjutkan kuliah di bidang musik dan mengambil jurusan vokal atau bernyanyi. Lena berkata dia tidak pernah merasa sedih atas keadaannya yang cacat, karena ada begitu banyak hal yang dapat diatasi dalam hidup ini. Berkenaan dengan keadaan yang cacat, dia tidak putus asa. Lena menggunakan sumpit segampang kita menggunakannya. Dia menikah, dia memasak, dan dia melakukan banyak hal dalam hidupnya dengan kedua kakinya. Sudahkah kita mensyukuri hidup kita ini? Tuhan memberikan tubuh yang begitu sempurna bagi kita. Marilah kita belajar bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Oke adik-adik, gimana? Sudah lihat video tentang Lena Maria? Adik-adik lihat, walaupun Lena Maria terlahir dengan tubuh yang cacat, tapi itu bukan masalah baginya. Malah dia tidak pernah loh adik-adik berkeluh kesah ataupun marah-marah kepada Tuhan. Bahkan dengan tubuh yang cacat itu, dia terus belajar hal-hal yang baru, sehingga dia tidak merasa bahwa hidupnya itu atau tubuhnya itu ada cacat. Dia belajar begitu banyak hal. Adik-adik, bukankah kita yang terlahir dengan tubuh yang sempurna ini harus lebih lagi bersyukur akan hidup ini, harus lebih lagi memuji Tuhan? Kita tidak boleh berkeluh kesah. Karena itu adik-adik, kakak mengajak kita untuk terus memuji nama Tuhan dengan menceritakan kebaikan Tuhan, dengan bernyanyi untuk Tuhan. Katakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan setiap hari karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke adik-adik? Jadi adik-adik ingat ya, memuji Tuhan bisa dengan dua cara. Satu, menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kedua, memuji nama Tuhan dalam segala hal, baik senang, baik sedih. Oke adik-adik? Ayat hafalan kita hari ini, minggu ini, kita ambil dari Mazmur nomor 103
ayat 1 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur nomor 103 ayat 1. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dikirim ke kakak ya. Kakak tunggu. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami telah belajar firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami mau Tuhan, walaupun kami dalam keadaan baik atau tidak baik, kami mau terus memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu terus tumbuh dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan yang telah disampaikan sama Kak Sui? Nah, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, mau selalu memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik kepada kita. Nah, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik boleh dulu simpan persembahannya di celengan atau disimpan dulu sama mamanya ya. Nanti kalau sudah bisa beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, God is so good. Tuhan itu baik. Bersyukur atas pimpinan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima uang ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu di gereja kami. Bapa dalam surga, Tuhan yang mengingatkan kami agar uang persembahan ini pada saatnya nanti kami akan membawanya dengan sukacita untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu mendatang. Kiranya Engkau yang menjaga, memimpin setiap kami, bahkan papa mama yang bekerja. Kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan memberkati akan kesehatan mereka. Kami khusus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menjauhkan kami dari bahaya virus corona. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa
kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu memuji Tuhan, bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, minggu depan kami masih mau beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.